Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi. Kali ini kita akan belajar tentang mertua dan menantu. Topiknya adalah menjadi mertua yang baik. Menjadi mertua yang baik dimulai dengan konsep pikir dan cara pandang yang benar. Melihat pernikahanmu dan pernikahan anakmu atau mantumu. Melihatnya secara setara, saling menghargai. Kemudian memiliki akan cara pandang yang tepat tentang batasan-batasan. Bahwa mereka sepertinya dalam tanda petik sudah memiliki negara dengan pemerintahan sendiri. Seperti kita orang tua, mertua memiliki negara dan pemerintahan keluarga kita masing-masing. Menjadi mertua yang baik mestinya bisa menjadikan anak kita juru bicara yang tepat. Segala sesuatu yang terjadi mesti diketahui oleh anakmu dan mantumu. Jangan ada yang tersembunyi di antara menantu dengan anak terhadap kamu sebagai saudara, sebagai mertuanya. Menjadi mertua yang baik, memberikan contoh kepada cucu, suatu hubungan yang indah, yang cair dan begitu rukun. Contoh kepada cucunya. Dan sekarang kita masuk lagi lebih dalam. Menjadi mertua yang baik, siap membantu tanpa ikatan. Siap membantu tanpa ikatan. Apa maksudnya tanpa ikatan? Tanpa ada konsekuensi yang mengikat, seperti perjanjian yang kaku. Contoh nih, kalau dalam perkembangannya anakmu ini belum bisa mandiri, masih tinggal di rumahmu, maka dengan otomatis engkau menolong mereka lah. Secara ekonomi juga belum mandiri. Engkau menolong mereka apa yang diperlukan. Syukur-syukur anakmu dan mantumu ini bisa membantu kebutuhan bulanan. Contohnya membayar listrik, membayar air yang mereka juga ikut. Mereka juga ikut. Contoh listrik ya. Listrik 3.200 atau 3.500, 3.000-an lah. Biasanya bayar sekitar taruh 1,2 juta. Tapi karena anakmu bertambah anggota hidupnya yaitu menantumu, maka pemakaian listrik juga bertambah. Dari biasa 1,2 juta menjadi 1,5 juta, ada penambahan sekitar 300.000. Maka kalau anakmu dan mantumu ini sadar, ya akan menolong. Papa, mama kami ini kan masih ikut, pamah-pamah ya, kami tidak bisa bayar semua. Kami bantu untuk listrik 400.000. Bagus. Tetapi seandainya anak mantumu belum mampu, ya jangan dipaksa. Jangan dipaksa, biarkan aja. Ya sudah nak, seberapa kamu bantu. Mengapa? Itu 10%-nya orang tua di situ. Tanggung jawab orang tua kepada anaknya masih ada 10%. Selain mendidik, ya menolong. Kemudian soal setiap harinya, soal makan lauk pauk. Kalau umpamanya mereka masih ikut makan sepenuhnya, lalu mereka sadar dan membantu, ya diterima. Tapi kalau mereka nggak sadar, ya saya sadarkan Pak, saya beritahu mereka, kamu tahu nggak, ini kebutuhan bulanan kita,
taruh masak ya. Masak itu sehari biasanya itu ya paling 70.000, 75.000 lah, 80.000 lah. Ya, kali 30 hari ya rata-rata 2,5 juta kebutuhannya. Tapi ketika tambah masak, tambah lauknya, tambah banyak, ini tidak cukup. 75.000. Jadinya 100.000, 110.000 kalau masak sendiri. Berarti kebutuhan sebulan itu kira-kira menjadi 3,2 juta, 3,3 juta. Nah, kalau anakmu ini tahu dan bisa diajak bicara dan mampu untuk menolong, ya biarkan menolong. Tapi kalau mereka tidak mau tahu, Pak, mereka cuek. Wah, beda. Kalau cuek harus diajak bicara. Mertua yang baik akan berbicara kepada menantunya didampingi anaknya. Mengapa? Mereka tiap hari jajan. Mereka tiap minggu beli baju baru untuk anaknya. Tapi untuk membantu makan bersama nggak mau. Oh, nggak baik. Tidak baik. Tadi saya katakan, mertua yang baik membantu anaknya atau membantu menantunya tanpa ikatan. Membantu dalam hal yang paling gampang soal materi. Kenapa? Karena tinggal bersama-sama. Loh Pak, berarti sebaiknya anak dan menantu yang numpang hidup dengan orang tuanya berarti menolong dong, menolong kebutuhan sehari-hari. Ya idealnya begitu. Kalau orang tuamu itu limpah, ya akan belikan anaknya rumah, bahkan mobil dan kebutuhan yang lain-lain. Tapi kalau belum limpah, tolonglah meringankan sedikit. Tapi ternyata orang tua saya nggak mau Pak, udah simpen duitnya buat kamu. Oh iya, saya menghargai orang tua seperti itu. Cuma saran saya, hitunglah uang kira-kira yang akan kau berikan kepada orang tuamu untuk menolong, simpanlah. Simpanlah. Jangan dipakai. Untuk apa? Suatu kali menolong orang tuamu atau mertuamu ketika membutuhkan dan angkanya besar. Tapi tidak menjadi beban lagi. Kenapa? Karena setiap bulan kau sudah menyisihkannya. Lebih baik anak menantu yang masih hidup dengan satu rumah dengan mertuanya, orang tuanya memang menolong. Tapi sebagai orang tua dan mertua, saya harus berbagi hati dengan saudara. Seandainya anakmu memang kondisinya tidak mampu, relakan. Bantu mereka tanpa ikatan. Tapi kalau kemudian mereka mampu, Pak, ya kalau mereka mampu, dudukkan lagi, ngobrol lagi. Orang tua yang baik membantu anak dan mantunya, memberikan keterampilan bagaimana membangun komunikasi sebagai keluarga besar. Mau tidak mau. Jadi kalau saran saya, biasakan untuk apa? Berkomunikasi yang baik. Berkomunikasi yang baik. Kemudian dalam hal mendidik anak. Dalam hal mendidik anak, dalam hal mendidik cucu, maka mertua yang baik harus bekerja sama dengan anak dan menantunya. Harus bekerja sama. Jangan merasa benar bahwa, oh kalau dulu papa mama itu lakukan seperti ini kepada kamu. Papa mama perbuat ini kepada kamu. Tolong ditahan dulu, kuasai dulu, jangan bicara. Tanyakan kepada anakmu dan menantumu. Kalian mau mendidik anakmu ini mau seperti apa sih? Punya gambaran enggak? Harus seperti apa? Contohnya bagaimana mengajar anakmu lepas dari pampers. Lalu mengajari anakmu tentang mainan, mengajari anakmu tentang makan, mengajari anakmu tentang bersikap kepada orang lain. Coba sih cerita dulu ke papa mama. Supaya apa? Papa mama tidak salah sikap.
papa mama ini menolong kalian. Bukankah itu sikap yang baik? Jadi mertua yang baik membangun komunikasi dengan menantu dan anaknya. Dalam hal ini dalam mendidik anaknya atau cucu saudara. Dan kemudian ketika anakmu dan mantumu ini sudah mengambil keputusan atas anaknya, hargai. Tapi saya nggak setuju Pak, saya hanya pesan hargai. Selama tidak membahayakan nyawa cucumu, biarkan mereka belajar. Saya ulangi sekali lagi, selama kesepakatan untuk mendidik cucumu ini tidak membahayakan nyawa cucumu, biarkan mereka belajar. Bahkan ketika mantumu dan anakmu ini menangani anaknya yang adalah cucumu, bahkan ketika anakmu dan mantumu ini menangani anaknya yaitu cucumu yang sedang sakit, dan mereka sedang belajar karena mereka belum pernah punya anak. Perhatikan, jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh, secukupnya aja. Siapa tahu menantumu ini orang yang begitu peka, tidak terlalu suka dicampuri. Dilihat saja. Oh, mereka ke dokter, kemudian ketika pulang ditanyai bagaimana, sakit apa. Biarkan dia cerita. Dan dilihat kalau dia ini sudah cukup baik, dipuji aja. Oh baik, bagus itu, baik, teruskan aja. Tapi kalau ada sesuatu yang kelihatannya tidak pas, diskusikan, jangan marahi. Mertua yang baik tidak mudah memarahi menantunya. Mengapa? Karena anaknya juru bicaranya. Jadi bagaimana mendidik anak yang adalah cucumu ini dengan baik? Kerjasamalah dengan menantu. Dan tanpa ikatan. Maaf, tanpa ancaman. Bahwa kalau papa mama bisa membuat dia, mendampingi dia sembuh, kamu harus nuruti loh. Papa mama maunya apa? Itu ikatan. Itu bahkan menjadi ancaman. Tidak. Lakukan dengan tulus. Mertua yang baik menolong menantu dan anaknya tanpa ikatan, dengan sukarela, dengan segenap hati, demi kebaikan rumah tangga keluarganya, demi kebaikan hubungan dengan rumah tanggamu sendiri, dan demi kebaikan anak cucumu, untuk masa depan anak cucumu. Kita akan lanjutkan di segmen yang lain. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga, dan juga subscribe.